izin untuk berikutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan update singkat mengenai program Mikro Mandiri yang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Mohon izin kepada admin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk bisa membacakan kilas balik sepintas mengenai program Mikro Mandiri yang telah berjalan dari bulan April dan akan berakhir di sekitar bulan Oktober nantinya. Secara singkat, di halaman berikutnya kami sudah membuatkan data bahwasannya ada lebih dari 2.500 para pelaku usaha mikro yang mendaftarkan kepada program Mikro Mandiri 2024 ini dan kita sudah melakukan kurasi terhadap 1.200 UMKM untuk mengikuti pelatihan online selama 3 pekan yang telah selesai dilakukan pada bulan Mei hingga Juni bulan lalu. Dan kemudian untuk saat ini kami telah memilih 515 UMKM yang sedang menjalani pendampingan online. Dan sebagai informasi bahwa sebaran UMKM yang mendaftar di program Mikro Mandiri ini sangat merata ya Bapak Ibu, terdapat dari 33 provinsi di Indonesia dan untuk skala keketatan terhadap UMKM ini adalah 1:5. Kemudian nantinya kita akan melanjutkan kegiatan kami berikutnya yaitu pendampingan offline di 10 kota pilihan dan salah satunya di Jawa Tengah nanti akan kita selenggarakan insya Allah di Semarang begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk di slide berikutnya di sini tertera untuk timeline atau rincian kegiatan program Mikro Mandiri yang telah dimulai dari bulan April. Dan untuk saat ini di bulan Agustus, Bapak Ibu UMKM sedang menjalankan sprint atau pendampingan online. Kemudian nantinya akan dilanjutkan untuk pendampingan offline itu di sekitar bulan September Oktober. Yang nantinya apabila ada Bapak Ibu yang bergabung atau berjodoh dengan mitra Sarana Jateng Ventura maupun Haris Hotel Centralen Semarang nantinya akan kita berikan awarding pada saat pendampingan offline begitu. Kemudian untuk di slide berikutnya akan saya bacakan teknis untuk kegiatan sinergi Mitra Mikro Mandiri siang hari ini. Nantinya peserta usaha mikro, pelaku usaha mikro telah diklasifikasikan dan juga diundang untuk mengikuti kegiatan sinergi mitra secara online. Dan untuk kesempatan pada siang hari ini, kita melakukan klasifikasi terhadap para pelaku usaha mikro yang berada di Jawa Tengah. Kemudian untuk peserta akan kita undang untuk bisa bertemu dengan mitra, potensial mitra di Jawa Tengah. Dan untuk siang hari ini, kita alhamdulillah bisa bertemu dengan PT Sarana Jateng Ventura sebagai calon mitra pendanaan dan juga Haris Hotel Centralen Semarang sebagai calon mitra pemasaran. Kemudian nanti kedua mitra tersebut akan membacakan profil dan juga melakukan pemaparan secara online begitu. Kemudian di akhir sesi nanti dari tim teknis akan memberikan formulir kepada Bapak Ibu pelaku usaha. Di formulir tersebut nanti sekaligus sebagai presensi dan juga Bapak Ibu dapat menyatakan keminatan terhadap kedua mitra yang melakukan pemaparan pada siang hari ini. Jadi nanti di akhir sesi Bapak Ibu bisa menyampaikan di formulir tersebut apakah berminat untuk menindaklanjuti kerjasama dengan PT Sarana Jateng Ventura dan juga Haris Centralen Semarang. Kemudian nanti dari tim teknis yang akan mengakomodir dan memfasilitasi untuk komunikasi atau pertemuan berikutnya antara UMKM dan juga calon mitra tersebut. Jadi mohon izin nanti komunikasi antara UMKM dengan mitra akan kami bantu terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah mengisi formulir nanti mohon menunggu untuk tindak lanjutnya dari tim kami agar para pelaku usaha mikro bisa bertemu lebih detail, menjelaskan lebih detail mengenai produknya kepada para mitra yang hadir di siang hari ini. Seperti itu, kemudian di slide berikutnya sepertinya juga sudah cukup. Terima kasih secara teknis dan update program Mikro Mandiri cukup sekian. Kemudian kita bisa beralih kepada agenda kita berikutnya. Pada acara inti kita di siang hari ini yaitu Sinergi Mitra Mikro Mandiri khusus untuk Jawa Tengah. Kemudian untuk yang pertama mungkin kita bisa mempersilahkan tim dari Sarana Jateng Ventura untuk melakukan perkenalan dan juga pemaparan mengenai profil dan juga model bisnis atau syarat dan ketentuan apabila Bapak Ibu pelaku usaha mikro ingin mengajukan pendanaan kepada PT Sarana Jateng Ventura.
Mohon izin kepada Bapak Farhan atau yang mewakili, apakah sudah bergabung dengan kami, Bapak Ibu yang mewakili dari PT Sarana Jateng Ventura? Sepertinya tadi banyak sekali begitu timnya yang hadir untuk membantu suksesnya acara kita siang ini. Baik, Bapak Ibu perwakilan dari PT Sarana Jateng Ventura, apakah sudah standby begitu? Masih yang Mbak Cece. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu Ya, siapa? Ibu Erna, tidak. yang Bu. Iya. Mohon maaf Alhamdulillah izin ya. Selamat siang, Ibu. tapi Sehat, Bu? sehat Mbak Cece. Baik, Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, Bu, di kesempatan siang ini. Baik, kepada Ibu Ya, Erna, waktu dan layar kami persilahkan. baik. 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 Ini. Ini, selamat siang. Siang, Ibu. Sepertinya agak mendengung ini. Mungkin ada beberapa device yang menyala secara bersamaan ya, Bu. Iya, oke. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Untuk saat ini sudah lebih jernih ya, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rija beserta tim. Selamat siang, Selamat Ibu. siang, ya. Selamat siang para UKM. Tadi yang disebut oleh Bu Rija sebagai pahlawan UKM. Ini maaf tadi sebenarnya Pak Farhan Abdi sudah bergabung. Hanya saja tadi beliau ada tamu sehingga harus segera meninggalkan tempat, jadi belum bisa bergabung lagi. Tidak apa-apa ya, Bu ya. Ya. Ini saya tidak akan lama menyampaikannya karena nanti ada tim kami, Mbak Ida yang mewakili kami akan menyampaikan beberapa hal pengenalan sih lebih tepatnya apakah PT Sarana Jateng Ventura itu. Kalau dari saya sendiri harapannya kami dari PT Sarana Jateng Ventura, maaf, kami dari PT Sarana Jateng Ventura dapat berkembang bersama para UMKM, kemudian beserta partner-partner yang ada dari Mikro Mandiri maupun dari Haris Sentralen ya tadi ya Mbak ya. Itu kita bisa bekerja sama untuk memajukan UKM Indonesia yang lebih luasnya akan meningkatkan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat datang, terima kasih Mikro Mandiri yang telah mengajak kita untuk bergabung di sini. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Ija. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Cece. Siang, Bu. Apakah suara saya jelas, Mbak Cece? Sudah terdengar jelas, Bu Ida? Jelas, ya. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mohon izin, Ibu Ida, kemudian Pak Farhan dan Erna akan memaparkan pengenalan tentang PT Sarana Jateng Ventura. Selamat siang, Bapak Ibu UMKM wilayah Semarang dan sekitarnya. Perkenalkan, saya Ida dari PT Sarana Jateng Ventura yang akan berikan tentang apa itu PT Sarana Jateng Ventura, di mana lokasinya, dan bergerak di bidang apa. Eh, PT Sarana Jateng Ventura ini didirikan dari tahun 1990. Lokasi berada di Jalan Sompok 18, itu masuk di Kelurahan Lamperlor. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah pernah daerah Lamperlor nih Bapak Ibu. Kurang lebihnya kalau dulu pernah tahu tentang Sri Ratu, ya. Sri Ratu Peterongan. Nah itu Bapak Ibu bisa langsung masuk saja, lurus ke situ, kemudian masuk di Jalan Taman Sompok nomor 18. Nah, lokasi kantor kami. Next.
Nah, ini foto dari kantor kami, Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu kebetulan lewat di lokasi sekitar, bisa mampir di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang PT Sarana Jateng Ventura. Jadi kami PT Sarana Jateng Ventura ini didirikan sejak tahun 1994 dengan tujuan untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah melalui modal ventura. Jadi modal ventura ini merupakan suatu lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu. Saat ini kami di bawah pengawasan OJK, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir apakah kami resmi atau ilegal. Kami sampaikan di sini bahwa kami legal dan di bawah pengawasan OJK. Kemudian kalau Bapak Ibu mendengar nama PT Sarana Jateng Ventura, mungkin Bapak Ibu berpikirnya apakah ini BUMD seperti itu. Kami bukan BUMD, kami murni swasta yang merupakan bagian dari industri jasa keuangan non-bank. Mungkin saat ini Bapak Ibu lebih mengenal kalau ingin menambah modal atau pinjam modal, itu biasanya di perbankan. Padahal sebenarnya di luar perbankan itu banyak industri jasa keuangan yang non-bank. Itu salah satunya yaitu PT Sarana Jateng. Kami memberikan pembiayaan kepada UMKM untuk pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha di sini dalam artian usaha Bapak Ibu ini sudah berjalan ya. Kemudian aku pengen mengembangkan lebih besar lagi supaya omsetnya lebih tinggi lagi. Untuk itu tentunya dibutuhkan tambahan permodalan. Nah, di sini nanti UMKM dapat mengajukan pembiayaan ke PT Sarana Jateng. Kemudian apa bedanya dengan perbankan? Kami bisa sampaikan di sini bahwa PT Sarana Jateng Ventura ini produknya fleksibel Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu bisa uh, menyesuaikan dengan kebutuhan yang yang disesuaikan dalam artian kebutuhan itu misal Bapak membutuhkan modal kerja untuk pembiayaan pembiayaan eh, toko kelontong atau pembiayaan untuk eh, catering seperti itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mengajukan ke tempat kami. Produk pembiayaan apa yang Anda butuhkan? Itu ada beberapa skema Bapak Ibu. Tapi yang kami tampilkan di sini adalah untuk dua skema pengembalian dana. Itu antara lain pengembalian dana dengan sistem installment atau angsuran pokok dan gaji hasil dibayar setiap bulan. Biasanya ini digunakan untuk modal kerja yang rutin berjalan dengan cash flow harian. Contohnya, Bapak Ibu memiliki bidang usaha di bidang perdagangan dan jasa. Sedangkan jangka waktu yang kami bisa berikan itu berkisar 1 sampai dengan 3 tahun. Tetapi jika Bapak Ibu ingin eh, pembiayaan di bidang investasi, contohnya Bapak Ibu ingin membuat eh, toko yang baru atau yang baru, itu kan membutuhkan eh, waktu untuk memulai operasi. Ini nanti kami menyediakan dengan skema grace period. Grace period ini ada artinya penundaan pembayaran pokok, di mana nantinya setiap bulan Bapak Ibu hanya membayarkan bagi hasil saja untuk 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan. Sehingga pembayaran pokok baru bisa dimulai untuk pembayaran untuk bulan ke-13 dan seterusnya. Sedangkan untuk pembiayaan investasi ini Bapak Ibu bisa maksimal di 5 tahun. Itu juga Bapak ingin pembelian mesin produksi atau pembelian peralatan produksi lainnya, kemudian pembelian lokasi usaha yang itu dia Bapak Ibu. Karena kan untuk pembelian
untuk pembiayaan investasi ini dibutuhkan waktu dulu nih untuk penyesuaian, sehingga belum bisa mengembalikan pokok. Jadi diberikan penundaan pembayaran. Kemudian untuk pembiayaan by project ini juga bisa kami berikan, biasanya ini untuk yang memiliki bidang usaha atau bidang usaha yang biasanya mendapatkan proyek-proyek atau order-order dari em, pihak-pihak lain gitu. Karena pembayaran dari proyek biasanya kan termin gitu. Untuk pembiayaan seperti ini biasanya kami memberikan jangka waktu maksimal 1 tahun, kemudian dapat diperpanjang kembali. Pembayaran pokok biasanya dilakukan pada saat jatuh tempo atau pada saat proyek selesai. Namun demikian bisa disesuaikan jika ada pembayaran termin, nanti kami bisa melakukan adjustment atas bagi hasil sesuai dengan dana yang. Kemudian saat ini produk pembiayaan diberikan oleh PT SJP kepada UMKM itu bagi hasil setara dengan 0,84% dengan persyaratan utama yaitu untuk pengembangan usaha, dengan kata lain bahwa usaha Bapak Ibu sudah berjalan minimal selama 1 tahun. Sehingga sudah terlihat jelas bahwa proyeksi ke depan dari usaha Bapak Ibu akan terlihat bahwa setelah bersama kami, usaha Bapak Ibu akan terus berkembang. Kemudian jangka waktu maksimal 5 tahun sesuai dengan skema. Nah, untuk syarat pengajuan pembiayaan itu sama dengan di perbankan lainnya, dia Bapak Ibu. Misalnya fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, dan fotokopi dokumen agunan. Agunan yang bisa diberikan itu sertifikat ataupun BPKB mobil, di mana mobil dengan tahun-tahun yang masih tergolong baru. Kemudian fotokopi legalitas usaha, itu antara lain adalah NIB. Namun ada beberapa usaha-usaha tertentu yang memberikan perizinan lain, yaitu perizinan turunan dari NIB. Kemudian fotokopi rekening tabungan atau giro selama 3 bulan terakhir. Itu nanti biasanya untuk dilampirkan di proposal nantinya untuk mengetahui apakah pembayaran dari konsumen dilakukan secara secara perbankan atau secara cash seperti itu. Dari situ nanti akan diketahui bahwa benar omset Bapak Ibu sebesar sekian. Sedangkan dokumen pendukung lainnya nanti akan dibutuhkan jika dari analisa yang kami lakukan membutuhkan dokumen-dokumen lainnya. Ini kemudian jika Bapak Ibu ingin mengajukan pembiayaan atau ingin bertanya lebih lanjut terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa menghubungi telepon, yaitu telepon kantor kami, atau Bapak Ibu bisa melihat IG kami, yaitu S Jateng Ventura. Bapak Ibu, kami terbuka untuk semua UMKM, baik di wilayah Semarang dan sekitarnya, maupun di wilayah Jawa. Kami berharap UMKM di Semarang dan sekitarnya maupun Jawa Tengah dan Indonesia terus berkembang bersama kami. Demikian kami sampaikan, Mbak Cece, kembalikan dan atau teman Mbak Cece. Baik, terima kasih Ibu Ida atas pemaparannya mengenai sarana Jateng Ventura, begitu. Baik Bapak Ibu para pelaku usaha mikro, sekiranya tadi sudah dipaparkan mengenai profil PT Sarana Jateng Ventura, kemudian sistem bagi hasil dan juga persyaratan, sehingga apabila Bapak Ibu para pelaku usaha ingin bertanya lebih detail mengenai sistem pengajuan atau sistem peminjaman, mohon untuk bisa ditampung dulu pertanyaannya karena nanti akan kita buka di sesi diskusi dan tanya jawab setelah pemaparan dengan Pak Askar dari Haris Hotel Central Semarang. Baik,
Bapak Ibu silakan apabila ingin menyiapkan pertanyaan dahulu mengenai pendanaan dari Jateng Ventura, mohon ditahan dulu, nanti bisa ditulis di kolom chat atau ditahan dulu begitu ya Bapak Ibu, disimpan draftnya dulu. Kemudian untuk berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dan perkenalan dari Bapak Askar Rizal, perwakilan dari Haris Hotel Centralen Semarang. Selamat siang Pak Askar Rizal, apakah sudah bergabung dengan kami Bapak? Selamat siang, Mbak Cecilia. Siang Pak, gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Baik, Alhamdulillah. Suara saya terdengar Semarang jelas ya? jelas dan jernih Bapak suaranya. Oke, Semarang terima gimana kasih. Pak? Panas terus ya Pak ya? Iya, panas. Ini Mbak Cecilia di mana? Ini kami berkantornya di Jogja Pak. Oh, baik, baik. Selamat siang juga Baik, untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada siang hari ini. ya Bapak selamat siang. Kemudian untuk pemaparan dan perkenalan Haris Hotel Sentralan Semarang, waktu dan layar kita persilahkan. Silahkan Pak Askar. Oke, untuk materi sendiri, kebetulan siang ini saya lisan saja, karena sebetulnya singkat saja. Untuk Hari Sentral Semarang sendiri adalah Hotel Bintang 4. Itu letaknya strategis, ada di pusat kota Semarang, hanya 3 menit dari Simpang 5. Alamat lengkapnya ada di Jalan Kimaun Sarkoro nomor 36. Itu eh, sebelahan sama stadion Diponegoro. Nah, kalau untuk kerjasama dengan UMKM sendiri, sebetulnya itu sudah dari pertama kali kami buka untuk tamu, itu sebetulnya kita sudah membuka peluang atau sudah membuka kerjasama dengan para pegiat UMKM. Untuk jenis partnership-nya sendiri sebetulnya terdapat tiga bentuk kerjasama yang bisa Bapak Ibu ikuti jika tertarik. Yang pertama itu adalah kerjasama jangka panjang. Kerjasama jangka panjang ini berarti kerjasamanya minimal dilakukan selama setahun. Itu nanti akan menggunakan kontrak tertentu sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Untuk tempatnya sendiri, sebetulnya dari kami di lobi kami di lantai 7 itu ada yang namanya Haris Butik. Ada butik kecil. Kami khususkan memang selain untuk menjual merchandise resmi dari hotel, itu juga kami peruntukkan untuk para mitra UMKM untuk mempromosikan atau untuk melakukan jual jual beli aktivitas jual beli di hotel kami. eh untuk sementara kebetulan untuk yang kerjasama dalam dalam jangka panjang atau untuk butik butik itu sendiri sudah ada yang mengisi sampai nanti di Juli tahun 2025 itu sudah diisi oleh dua UMKM fashion Cilomita dan juga dengan beberapa rekan-rekannya itu menaruh barang di situ. Untuk saat ini barang-barang yang kita kita display di butik itu adalah barang-barang fashion yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan juga atau barang-barang fashion yang memang dalam proses pembuatannya atau dalam proses atau pemilihan bahannya itu memiliki unsur sustainability atau ramah lingkungan. Seperti let's say sekarang ini yang sedang mengisi butik kami itu Silomita itu menggunakan metode pembuatan eco printing. Nah, karena Hari sendiri adalah berada di naungan Ascot di Ascot Limited, jadi untuk beberapa proses barang itu kami tidak bisa langsung, let's say, kita mencari bakpia nih, bakpia patok, atau kita mencari yang bisa mendisplay batik. Itu harus kami seleksi terlebih dahulu, kira-kira emang dari pembuatannya sendiri, apakah apakah sama dengan nilai visi dan misi yang Ascot emban dan lain sebagainya. Nah, Eh, lalu untuk kerjasama yang kedua sendiri itu adalah kerjasama jangka pendek yang berarti adalah ketika nanti Hari Sentralen Semarang mengadakan acara acara-acara karena kami sering sekali mengadakan acara untuk yang sifatnya terbuka untuk umum kayak let's say di bulan lalu di bulan Juli itu kami mengadakan sebuah festival dengan konsep anime dan juga Jepang itu kami juga mengundang beberapa pegiat UMKM yang memang produknya sendiri menjual barang-barang aksesoris Jepang seperti photocard, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Untuk rentan eventnya sendiri biasanya kita bermacam-macam. Kita ada yang mengadakan event hanya sehari saja, ada juga yang seminggu berturut-turut. Seperti contohnya kalau untuk seminggu berturut-turut itu adalah di tahun lalu itu kita mengadakan festival lokal, lokal festival untuk produk-produk lokal.
itu diperuntukkan untuk tamu-tamu kapal pesiar. Jadi di bulan Oktober tahun lalu itu kalau nggak salah ada tamu-tamu dari mancanegara yang sedang berlabuh kapalnya di Semarang itu sekitar 2 minggu lebih. Nah, kebetulan juga si tamu-tamu dari kapal pesiar yang berlabuh itu ditempatkan di hotel kami. Jadi untuk menghibur sekaligus mengedukasi dan juga untuk memberdayakan UMKM itu kita buat semacam festival UMKM itu di ground sekitar 10 sampai 15 UMKM itu kita display di bagian lobby ground yang nantinya bisa dilihat-lihat oleh tamu-tamu dari mancanegara dan juga diperjualbelikan pada tamu-tamu tersebut. Cuma untuk yang acara-acara seminggu dan melibatkan melibatkan tamu-tamu dari internasional itu memang kami masih 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 mengadakan itu baru sekali dan kami juga belum tahu kapan lagi kapal-kapal itu akan berlabuh. Cuma yang pasti kalau untuk yang temporary atau untuk yang jangka pendek, setiap bulan itu kami pasti mengadakan acara-acara tertentu yang sifatnya harian. Jadi mungkin dari Bapak Ibu nanti yang memang produknya sesuai dengan tema pada acara pada saat itu yang kami selenggarakan, itu memungkinkan untuk Bapak Ibu menjajakan produknya di acara tersebut. Lalu untuk partnership ketiga itu adalah dalam bentuk vendor atau dalam bentuk pemasok distributor yang nantinya berarti bukan sama saya yang handle, tapi nanti ada tim sendiri, tim purchasing dan tim tim finance. Kalau yang sifatnya misalnya dari sini ada yang produsen-produsen kayak kayak apa ya, let's say bahan bakar dari kelapa, serabut kelapa dan lain sebagainya yang emang emang bahan-bahan substitusi, bahan-bahan pengganti yang bisa kita gunakan untuk let's say sabun hotel atau bisa digunakan untuk sandal hotel yang terbuat dari anyaman. Nah, itu nanti masuknya ke vendor atau dalam bentuk pemasok kayak gitu. Kopi itu juga bisa. Itu nanti akan saya kalau misalnya memang tertarik dan memang oh bisa nih kayak masuk, itu bisa saya hubungkan langsung ke pihak purchasing karena kalau untuk masalah vendor dan pemasok distributor ini ada dalam ranah atau tanggung jawabnya di bawah naungannya si purchasing atau finance. Untuk prosedurnya sendiri sebetulnya nggak macam-macam ya, asalkan produknya nanti memang sudah klop dan juga sesuai seperti yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan nilai-nilai yang kita emban, nilai-nilai yang Aswat emban, ramah lingkungan, terus emang memiliki kearifan lokal dan lain sebagainya. Itu nanti ketika memang kita sudah deal dalam kedua belah pihak adalah itu persiapan kontrak itu juga nanti kita akan dua arah, jadi tidak akan searah. Yang pertama harus di-highlight adalah mungkin tidak akan ada biaya operasional, biaya tambahan, maksudnya biaya yang ditagihkan kepada UMKM, let's say listrik, AC, terus habis itu ya kebersihan dan lain sebagainya itu kita semua yang tanggung. Karena mungkin nanti biaya operasional itu akan kita potong dari hasil sharing profit. Dan sharing profitnya sendiri mungkin hanya sekitar 15% sampai dengan 20% itu mentok. Cuma yang sudah-sudah mungkin kebanyakan di 15% sharing profit. Jadi 15% itu nanti kita peruntukkan untuk biaya operasional sehari-hari. Yang 85%-nya akan kita berikan murni untuk UMKM terpilih. Seperti itu. 85 sampai dengan 80% akan kita berikan kepada UMKM terpilih. Nah, lalu mungkin untuk saat ini yang sedang kita cari, maksudnya yang sedang kita most wanted untuk produk-produk yang memang memang benar-benar kita cari adalah lebih kepada produk-produk F&B atau food and beverage. Karena untuk yang produk-produk fashion atau produk-produk pernak-pernik dan sebagainya itu sudah ada yang mengisi sampai secepat-cepatnya di bulan Juli 2025. Jadi mungkin masih ada satu untuk jangka panjang itu mungkin nanti akan kita kasih di juice bar produknya. Let's say kayak ada minuman rempah atau ada yang mau menitipkan kayak oleh-oleh dari Semarangan. Jadi supaya tamu-tamu tidak perlu muter-muter ke Pandanaran gitu untuk beberapa tamu yang memang sering sekali terburu-buru untuk check out tapi belum mendapatkan oleh-oleh, itu bisa ada kesempatan di situ untuk Bapak Ibu semua mendisplay oleh-oleh buatannya dari UMKM. Seperti itu.
Untuk secara luas gambarannya sih partnershipnya ada tiga itu sih Mbak Cecilia, dan produk-produk yang memang sedang kami cari saat ini lebih fokus kepada F&B. Kecuali mungkin nanti kalau misalnya kita ada acara, ada event, itu nanti tergantung dari tema acaranya. Kita lagi cari yang seperti apa, nanti akan disesuaikan dengan tema acara per bulannya. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.